Mengapa demo anti-Trump No Kings begitu masif terjadi di Amerika? Gelombang protes raksasa bertajuk gerakan No Kings Bukan Raja meledak di seluruh penjuru Amerika Serikat pada Sabtu 28 Maret 2026 menjadi salah satu aksi massa terbesar yang pernah terjadi di tanah Paman Syam. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, dari gedung pencakar langit di New York hingga pedesaan terpencil di Kentucky, jutaan warga tumpah ruah ke jalan. Mereka mengirimkan pesan tunggal yang menggelegar. Amerika adalah republik, bukan monarki. Secara sosiopolitis, gerakan ini menandai titik jenuh publik terhadap gaya kepemimpinan Donald Trump yang dinilai melampaui batas konstitusional. Yang kedua, lantas mengapa gerakan No King ini pecah di Amerika? Data dari BBC menyebutkan lebih dari 3.000 titik aksi telah dikoordinasikan di 50 negara bagian. Estimasi massa mencapai angka fantastis yaitu 5-7 juta. Jumlah ini melampaui rekor demonstrasi manapun dalam setahun terakhir. Ketiga, di ibu kota Washington DC, kawasan National Mall hingga tangga Lincoln Memorial berubah menjadi lautan manusia. Demonstran membawa berbagai atribut simbolik yang mencolok mulai dari patung tiup raksasa yang menggambarkan Presiden Trump sedang menodai konstitusi hingga replika kepala pejabat tinggi yang dituntut untuk segera dicopot. Keempat, mengapa rakyat Amerika marah? Ini 6 tuntutan utamanya. Gerakan No King bukan sekedar aksi protes biasa, ia adalah akumulasi kegerahan rakyat terhadap gaya kepemimpinan Trump yang dinilai otoriter dan didikte oleh elit miliarder oligarki. Koalisi lintas sektor ini menyuarakan tuntutan yang menyentuh berbagai isu krusial. Yang pertama, stop kebijakan ala raja, menolak segala tindakan presiden yang mengabaikan Kongres dan konstitusi. Yang kedua, hentikan perang Iran, mendesak Amerika Serikat menarik diri dari konflik berdarah di Iran. Yang ketiga, reformasi imigrasi, menolak razia agresif dan penahanan massal oleh pihak ICE. Yang keempat, tarik aparat federal untuk mendesak militerisasi di kota-kota besar segera dihentikan. Kelima, lindungi hak sipil, menuntut jaminan hak pilih dan kebijakan lingkungan yang pro rakyat. Dan yang keenam, atasi biaya hidup, mendesak pemerintah fokus pada inflasi yang mencekik ekonomi warga. Kelima, bagaimana respon Gedung Putih? Meski jutaan orang turun ke jalan dan tingkat kepuasan publik approval rating Trump merosot ke level terendah, pihak Gedung Putih nampak dingin dan berusaha mengecilkan arti demonstrasi ini. Seorang juru bicara menyebut aksi massal ini hanya sebagai sesi terapi gangguan Trump yang hanya dipedulikan oleh media. Namun, para aktivis tidak berhenti di sini. Ezra Levin, pendiri Indivisible, sudah menyerukan aksi mogok nasional pada 1 Mei mendatang. Kita akan hadir dan membuktikan bahwa kita lebih mengutamakan pekerja daripada miliarder dan raja, kata Levin. Keenam, rating penerimaan warga Amerika Serikat terhadap Presiden Trump anjlok gara-gara perang Amerika dan Israel melawan Iran hingga harga BBM melambung tinggi. Berdasarkan survei dari Reuters dan Ipsos, rating Trump kembali merosot dari 40% menjadi 36%. Total, hanya 25% responden yang masih menyetujui kebijakan-kebijakan di bawah Trump terkait biaya hidup dalam polling tersebut. Tetapi persentase anggota Partai Republik, partainya Trump, yang tidak setuju dengan penanganan Trump terhadap biaya hidup meningkat menjadi 34% dari 27% pekan yang lalu. Meskipun partainya Trump, yaitu Partai Republik, masih menguasai Senat Amerika Serikat sebesar 53 kursi dari 100 kursi dan kursi DPR masih mayoritas, yaitu 218 dari 435 kursi, tetapi pemilu sela bulan November 2026 yang akan datang akan bisa membuat perubahan peta politik, terutama terkait bila Partai Demokrat bisa mencapai mayoritas, maka isu pemakzulan atau impeachment Trump tetap terbuka. Pertanyaannya, akankah ini akan menjadi the beginning of the end dari Trump? Kapan pemakzulan sistem sekulerisme, kapitalisme, dan demokrasi? Saatnya say yes for khilafah, say no to demokrasi and no kings. Paham sampai di sini? Salam melek politik.